Maka ini makna as-sanadul ali wa baitul khali, namun diplesetkan oleh para bujangan jomblo menjadi bintu khali. Jadi bint dari bibiku ataupun pamanku. Maka yang benar baitul khali. Kembali kepada sanad ini. Maka sanad ini datang dari Abdul Razak an Ma'mar anil Hasan idan sanaduhu sahih. Ma'mar wa Ibn Rashid al-Azdi imam dan Al-Hasan al-Basri, dia membaca ayat walaili idza saja qala alaili idza labisan nas ay idza jaa. Idan hada tafsir Ibnu Abbas dari Al-Hasan al-Basri yang bisa kita ambil, yang mana semua rijalnya siqah. Ma'mar imam. Adapun jika sanad kepada imam atau bari pun sama, siqah juga. Dari Muhammad ibnu Saur as-San'ani siqah, dan dari gurunya Imam At-Tabari Muhammad ibn Abdul A'la an Muhammad ibn Saur an Ma'mar, maka gurunya Imam At-Tabari pun sahih. Kemudian datang tafsir yang kedua. Tadi yang pertama dari Al-Hasan al-Basri, kedua dari Mujahid. Maka jalan dari Mujahid banyak. Di antaranya jalan dari Waqi' an Sufyan an Ibni Abi Najih an Mujahid. Jelas sanadnya sahih. Waqi' adalah Ibnu Jarrah, imam muhaddis yang dilaqabi dengan The Dragon, sang naga. Yang mana orang yang ada di sebelahnya dan orang-orang yang ada di zamannya dari kaum muslimin semuanya terbakar, maknanya kalah dengan ilmunya. Karena dia akan membakar orang-orang di sebelahnya. Maksudnya, jika dia di majelis, persaksian dari para ulama kenapa dilaqabi at-tinin, sang naga. Jika Waqi' di majelis, maka dia akan dhahir sendiri. Yang lainnya itu bagai insek serangga, karena dia menonjol sendiri ilmunya. Maka dilaqabi dengan at-tinin, sang naga yang membakar semua yang ada di sekitarnya. Dan juga ditafsirkan dia musuhnya ahlul bid'ah di zamannya, karena dia ulama ahli sunnah, membakar dalil-dalil ahlul bid'ah dengan ilmunya. Dari Waqi', dari Sufyan. Siapa Sufyan yang biasa dari Waqi'? Sufyan ats-Tsauri. Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Maka sanadnya sahih. Apa kata Mujahid? Walaili idza saja qala idza stawa. Maknanya di saat menyelimuti malam yang kelam. Berarti bukan waktu awal, tetapi waktu di saat puncak-puncaknya malam, orang pada tidur. Dan begitu pun datang tafsir Mujahid selain dari Waqi', dari Warqa dan dia siqah, dari Rijal al-Bukhari, dari Imam Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Maknanya juga walaili idza saja ay idza stawa. Maka dari dua jalan ini pun sahih. Tinggal masalah Ibnu Abi Najih. Apakah dia mendengar dari Mujahid? Jawabnya tidak. Lalu kenapa tadi dikatakan sahih? Karena di sini diketahui wasithah, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat, bahwa Ibnu Abi Najih lam yasma tafsir Mujahid illa min Al-Qasim Ibni Abi Bazah, kecuali perantaranya Al-Qasim Ibnu Abi Bazah, dan dia rawi yang thiqah. Maka para ulama mengatakan, namun karena diketahui perantara yang thiqah ini, maka dia dihukumi dengan sahih karena diketahui perantaranya. Kemudian telah datang tafsir dari salaf juga, dari Qatadah, yang mana Qatadah Ibnu Di'amah seorang mufassir tabi'i yang buta, ahlu tafsir dan ahlul hadis, imam di ilmu hadis dan imam di ilmu tafsir. Dan dia murid kesayangan, paling banyak periwayatannya dari sahabat, dari Anas ibnu Malik. Dan Qatadah ini hafalannya sangat kuat. Maka disebutkan oleh para ulama, yu'alliku kullu ma sami'a, maka dia akan menggantungkan di hatinya apa-apa yang dia dengar. Maknanya, jika dia mendengar sesuatu, mesti dihafal. Dan ini adalah kebaikan dan keburukan.
Kebaikan jika dia hadir terus di majelis ilmu, gurunya mengatakan, Anas misalnya, haddatsana Rasulullah SAW demikian dan demikian, maka langsung dihafal. Namun jika dia dalam keadaan misalnya pergi ke suatu tempat yang penuh musik, maka ini muskilah. Maka di dalam tarjimah dari Qatadah, bahwa Qatadah yu'alliku likulli masami'a, dia akan menghafal dari semua yang dia dengar. Maka jika dia pergi ke pasar, dia tutup telinganya. Karena di pasar seperti zaman now, maka pasar itu yang menjual CD-CD, MP3, MP4, maka disetel lagu 2 album, 3 album, 4 album. Maka orang yang belanja akan hafal 4 album. Mulai dari dangdut koplo, mulai dari rap, mulai dari death metal. Di Indonesia mungkin di pasar-pasar nggak ada death metal. Selera kulturaan nggak ada. Ataupun disco remix dan reggae remix dan sebagainya misalnya. Maka dia akan hafal 4 album. Maka oleh sebab itu dia tutup telinganya. Sehingga di pasar banyak yang menawarkan dengan diulang-ulang, apalagi dengan kaset 50.000 3, 50.000 3, nanti dia pulang akan hafal 50.000 3, pusing. Dan ini bagi seorang musisi, orang yang berkecimpung di musik, dari bangun pagi sampai dia mau sekolah, pulang sekolah ba'da zuhur, makan siang, full music. Kemudian belajar bentar, tidur, sore, setel lagi full music sampai dia tidur. Maka berapa lagu yang dia dengar dan dia hafal? Apalagi dia musisi, dia akan tahu ini lari dari C adalah ke A minor, dari A minor nanti lari ke D, dan dari D nanti ngebas ke G. C A minor D G, atau dari D minor masuk ke E minor, ke F dan ke G. Itu rumus semua itu, semua lagu, baik lagu barat, lagu Indonesia pop, semuanya ke situ, kecuali lagu dangdut. Kita nggak pernah nyanyi lagu dangdut, nggak tahu gimana susunannya. Yang jelas, orang yang memahami musik itu juga terfitnah. Jika dia safar dari Jogja ke Bandung atau kemana saja, disetelkan lagu-lagu yang lagi ngepop di zaman itu, di bulan itu, top 10 Indonesia, dulu top 10 RCTI misalnya. Maka sampai ke Jogja dia hafal semua top 10 itu. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, dengan chord-chordnya. Dari C, A minor, F, G, D minor, E minor, F, G. Semua seperti itu. Karena sudah terumuskan. Pusing. Biasanya habis safar 2 hari tidak bisa ikut belajar dulu. Kenapa? Sibuk. Musik-musik dan lagu-lagu dan lirik-lirik masuk. I Can Live Without You, Aku Cinta Kamu, lagu-lagu gombal hafal semua. Maka ini mubtala, dan dia bukan seperti Qatadah. Maka bagaimana dengan Qatadah? Maka Qatadah jika masuk pasar dia tutup telinganya agar tidak masuk ke harddisknya, hafalan hatinya, apa-apa yang dia dengar. Maka Qatadah berkata, walaili idza sakana bil khalq. Maka jika makhluk-makhluk itu tidur padanya, sukun. Maka ini tafsir Qatadah dari jalan seperti di pelajaran pagi, Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai', an Sa'id ibnu Abi Arubah. Dan begitu pun datang dari Zaid ibnu Zaid, yakni Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yang mana jalannya dari Yunus ibnu Abdul A'la, dari Abdullah ibnu Wahab, dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, maka sanadnya sahih pula. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, anaknya Zaid ibnu Aslam, seorang mufassir di tabaqah yang ke-7, dan bapaknya Zaid ibnu Aslam mufassir juga di tabaqah yang ke-4 tabi'i. Maka dia mengambil dari bapaknya. Dikatakan walaili idza sakana dzalika sajwah kama yakunu sukunul bahr sajwahu. Maka di saat tenang,
orang pada tidur, itulah idza saja. Di saat malam gelap, tenang, orang-orang pada tidur. Maka ini tafsir dari Qatadah sesuai dengan tafsir dari Al-Mujahid dan juga tafsir Qatadah. 3 ulama di sini dari salaf dengan sanad yang sahih. Qatadah, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dan Mujahid, semuanya maknanya sama. Tinggal Al-Hasan Al-Basri dengan sanad yang sahih mengatakan idza jaa, di saat datang. Maka kalau begitu mana yang rajih dalam permasalahan ini? Kita sebut keduanya benar, boleh. Karena intinya telah masuk malam. Al-Hasan Al-Basri masuk awal malam, dan Mujahid, Qatadah, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam jika malam telah masuk, maknanya mulai dari jam 10 sampai ke atas. Maka di sini tidak ada permasalahan. Semuanya bisa benar dengan sanad-sanad yang sahih tadi. Maka telah datang sahih dari Al-Hasan Al-Basri, maknanya di saat menjelang malam. Maknanya mulai dari maghrib sampai isya. Dan ucapan Mujahid, Qatadah, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam di saat malam telah kelam, mulai dari jam 9 ke atas, 10 ke atas. Maka semuanya sahih dari 4 mufassir. Maka di ilmi usul tafsir, janganlah kita bingung dengan pentafsiran salaf yang zahirnya berbeda. Maka kita lihat di sini seakan-akan Al-Hasan Al-Basri dengan 3 mufassir yang lain berbeda, kita katakan gabung jika mampu. Apa maknanya malam jika masuk? Udah. Walaili idza saja. Baik malam di awal malam, baik malamnya di tengah-tengah malam yang gelap gulita, sama. Kita masukkan tafsirnya semuanya 4 benar. Seperti itu diusuli tafsir. Tinggal ada masalah di sini, dan masalah ini kita tutup pelajaran. Di sana ada tafsir Ibnu Abbas. 2 jalan yang dua-duanya dhaif. Pertama dari silsilah Al-Aufiyin, nanti kita akan jelaskan kalau ada lagi sanad Ibnu Abbas. Sekarang waktu tidak memungkinkan. Dan yang kedua datang dari sanad Ali an Ibni Abbas. 2 sanad ini dhaif. Namun jika maknanya satu, mungkin bisa naik kepada derajat hasan dari dhaif silsilah Al-Aufiyin dan dari riwayat Ali an Ibni Abbas yang dhaif. Namun di sini maknanya, coba antum lihat. Sanad pertama dengan sanad kedua berbeda atau tidak maknanya? Perhatikan semuanya. Di sanad yang pertama dari jalan Ali an Ibni Abbas, sanadnya dhaif. Walaili idza saja idza dhahaba. Apa makna idza dhahaba? Jika fajar mendekati fajar, malamnya itu hampir pergi. Jika pergi menjadi masuk fajar. Itu bukan maknanya. Iya, seperti itu. Tafsir yang kedua datang dari silsilah Al-Aufiyin dari Ibni Abbas, yakni dari Atiyah bin Sa'id Al-Aufi dari Ibni Abbas, sanadnya juga dhaif. Walaili idza saja idza aqbala. Jika datang. Saya mau tanya sekarang kepada kalian. Sanad ini dari 2 jalan berbeda makna apa tidak? Idza saja katanya idza dhahaba. Riwayat Ali an Ibni Abbas. Dari riwayat silsilah Al-Aufiyin, idza saja ay idza aqbala. Jika baru masuk, maknanya di waktu maghrib dan isya. Tadi di waktu idza dhahaba, menjelang adzan fajar yang kedua. Wa idza aqbala, menjelang adzan isya. Bisa disatukan apa tidak kira-kira? Tafsir ini bisa disatukan maknanya apa tidak? Inilah yang jadi permasalahan. Jika bisa disatukan 2 makna ini, kata Ibnu Abbas, masuk di awalnya idza saja. Dan kata Ibnu Abbas, idza dhahaba, jika sudah mulai masuk fajar. Bisa disatukan 2 ucapan ini? Ini pertanyaan besar. Jika kita katakan tidak bisa disatukan, bagaimana maknanya? Tidak sama. Idza saja maknanya idza dhahaba, maknanya malam sudah pudar dengan masuknya fajar, disatukan dengan idza aqbala, jika masuk maghrib ataupun isya. Beda.
Beda tidak sama antara embe dan kuda. Beda. Maka tidak sama. Maka dari sini para ulama tidak ada yang berpaling kepada tafsir Ibnu Abbas. Karena apa? Karena berbeda tadi. Namun jika dua sanad ini yang dhaif bisa naik kepada derajat hasan dengan syarat maknanya sama, misalnya di sanad yang pertama ida aqbala, di sanad yang kedua ida jaa, baru kita naikkan kepada derajat hasan. Maka di sini wallahu a'lam, dua pendapat dari Ibnu Abbas